Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, untuk efektivitas pembelajaran kita, sebelum kita belajar, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Silakan. Iya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Baik. Ya, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia. Sudah sarapan belum? Ada yang belum? Nanti yang belum silakan ke kantin ya untuk sarapan. Nah, jadi untuk ice breaking kita, saya tanya dulu nih, siapa kita? SMP Negeri 5 Tanjung Selor. Cerdas, terampil, berbudaya. Oke, terima kasih. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang nih, potensi diri. Ada yang tahu tentang potensi diri itu apa? Yuk, silakan. Potensi diri itu apa? Kekuatan diri. Ada lagi? Ayo. Ya. Percaya diri. Ada lagi? Potensi diri. Fokus. Ada lagi? Ayo, silakan. Ada lagi? Oke, baik. Kita lihat nih. Untuk kegiatan kita hari ini, tadi kita sudah berdoa ya. Tadi kita sudah berdoa, kemudian kita lanjut nih ke sini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke capaian pembelajaran, saya ingin tanya hari ini teman-temannya yang tidak masuk siapa aja? Astrid. Kenapa? Ada yang tahu kabarnya? Tidak tahu. Oke ya, kita doakan bersama semoga diberikan kemudahan. Kalau dia sakit semoga diberikan kesembuhan ya. Amin. Amin. Ya, selanjutnya kita akan lihat capaian pembelajaran kita. Nih, capaian pembelajaran kita itu peserta didik mampu melakukan aktivitas seharian untuk mengembangkan potensi dan hobi yang dimilikinya. Ya, tentu setiap orang punya hobi. Dan kemudian selanjutnya di sini memiliki sifat positif terhadap diri sendiri. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang pesimis. Apa itu pesimis? Artinya orang yang tidak percaya pada kemampuan sendiri. Kemudian selanjutnya mengenali kualitas dan minat diri serta memiliki karakter kejujuran dan tanggung jawab. Ya, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita secara umum ini yang akan kita capai memahami potensi diri untuk membantu dalam membuat keputusan terkait dengan pendidikan, karir, dan kehidupan sosial. Lanjut, ini adalah tujuan khusus yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, melalui refleksi diri peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis apa nih? Menganalisis dengan tepat minimal potensi kognitif yang mereka miliki. Nah, kemudian selanjutnya melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dengan jelas dan logis. Kemudian ini alasan mengapa mengembangkan potensi diri itu penting. Ya. Nah, jadi nanti di sini secara pembelajaran kita selama kurang lebih 40 menit ya. Siap untuk belajar? Siap. Nah, selanjutnya kita masuk dulu nih. Ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas kita di sini yang pertama adalah saling menghargai pendapat, menjaga kebersihan, satu berbicara, yang lain mendengarkan.
Kemudian ada kerjasama tim. Kemudian tepat waktu. Bagaimana, sepakat dengan kesepakatan kita? Sepakat ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nih, kira-kira apa yang kalian suka lakukan di waktu luang? Ada yang bisa jawab? Main bola, Pak. Main bola. Oke. Selanjutnya. Nih, pertanyaan kedua. Apakah kalian pernah merasa sangat jago dalam satu hal? Pernah? Dalam hal apa itu? Bermain bola, bermain game. Iya. Iya. Kemudian siapa orang yang kalian kagumi? Ada Ronaldo, berarti pemain bola. Siapa itu? Hah? Iya. Jadi, Alan. Jadi masing-masing orang biasanya punya idola atau favorit ya. Safira di Clash of Champions. Ya. Kemudian selanjutnya nih, kita akan melihat tayangan video. Baik. Tayangan video ini menggambarkan potensi diri. Ya, silakan disimak dengan baik. Imagine fox is the sword stuck in the stone, just like in the book. Now lift your right. Now, try again. Oke, sebelum lanjut kita tepuk tangan dulu nih yang meriah untuk diri kita sendiri. Iya. Nah, lanjut ya. Kita bakal melihat nih pertanyaan refleksi terkait dengan tayangan video tadi. Ya, kita akan lihat di sini. Nah, berdasarkan video yang telah disampaikan atau ditampilkan, jelaskan apa yang terjadi pada video tersebut. Kemudian yang kedua, potensi apa yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara dia mengembangkan potensinya. Kemudian selanjutnya ceritakan pemahaman baru apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tersebut. Silakan, saya kasih waktu dulu untuk mengerjakan. Siapa? Letek. Musa medik. Semua kah? Sebelah situ, nah. Ya, silakan dibaca dengan nyaring. Nomor 1. Perkenalkan nama dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil. Ya. Nomor 1. Guru yang sedang mengajar muridnya fokus dalam mengembangkan potensi muridnya dan Ya. percaya diri berbicara di depan kelas. Ya. Lanjut, pertanyaan kedua. Jawabannya fokus. Ya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Dengan cara membaca buku. Ya, ceritakan pemahaman baru apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tersebut. Kita dapat fokus dan percaya diri seperti garpu yang bisa bengkokkan dengan ketika fokus. Iya, berikan aplaus yang meriah untuk temannya. Iya. Iya, silakan dimulai. Perkenalkan, nama saya Jutrisno Fambregas. Nomor 1. Seorang anak bernama Harman yang tidak percaya diri dan dia dibantu oleh gurunya untuk meningkatkan potensi dirinya. Dan pada akhirnya dia bisa lebih fokus dan percaya diri. Nomor 2. Fokus dalam melakukan sesuatu. 3. Dengan cara belajar untuk meningkatkan potensi diri. 4. Mengembangkan potensi diri dengan cara belajar secara maksimal. Iya, berikan aplaus yang meriah. Iya, terima kasih. Potensi diri adalah kemampuan untuk Yang ada di dalam diri. yang ada di dalam diri manusia. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari kemampuan yang ada dalam diri kita, tapi sebenarnya semua manusia itu memiliki kemampuan yang tersembunyi dalam dirinya. Kemudian selanjutnya nih ada jenis potensi diri. Yang pertama ada kekuatan fisik, kemudian ada daya tahan, kemudian kelincahan. Silakan dibaca dengan nyaring. Kecepatan, koordinasi, kemudian
keseimbangan. Selanjutnya nih, terkait dengan potensi diri intelektual apa aja? Ada kecerdasan verbal, kecerdasan numerik, kecerdasan spasial, Kecerdasan interpersonal. iya, Kecerdasan intrapersonal. iya, kreativitas dan kemampuan analitis. Ya, lanjut. Ada emosional, sosial emosional, yaitu kecerdasan emosi, iya, kemampuan mengatur, iya, motivasi, empati, keterampilan sosial, kepemimpinan. Selanjutnya ada spiritual. Nah, ini adalah kecerdasan tertinggi, di mana ada kebijaksanaan, peduli terhadap sosial, kemudian kepemimpinan moral, terus keterbukaan, kemudian kritis, apalagi? Iya, kemudian ada kepuasan batin. Cara mengidentifikasi kemampuan diri atau potensi diri, yaitu menemukan dan mencatat impian, kemudian menggali kesukaan. Tadi kita sudah tanyakan apa yang kalian sukai ya, itu adalah bagian daripada menggali potensi diri. Kemudian menyingkirkan sifat takut gagal. Ini yang masih takut-takut segera untuk bangkitkan rasa percaya dirinya. Oke, selanjutnya pentingnya menggali potensi diri. Ini kita harus sadari terkait dengan peningkatan diri, kemudian ada kesadaran diri, kemudian motivasi dan tujuan. Selanjutnya menghadapi tantangan. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang kasus. Tadi kita sudah membagikan, Bapak sudah membagikan LKPD. Secara berkelompok silakan berdiskusi. Ya, kita kasih waktu nih berapa nih? 5 menit. Silakan diskusikan. Di sini tadi LKPD-nya sudah mendapatkan kasus yang berbeda. Ya. Nanti kita akan presentasi secara berkelompok ya. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk semua kelompok. Ya. Sudah bisa dipahami? Bisa? Iya. Oh iya. Baik. Nah, yang presentasi, perhatikan yang lain. Silakan yang lain duduk dengan rapi. Ya, simak presentasi temannya. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Merkurius, ketua kelompok Gio, sekretaris Aidin, Ya. anggota Abdillah Difka Farhan. Ya. Contoh kasus, Cici sangat menyukai seni dan musik, tetapi Ya. orang tuanya ingin agar ia mengambil jurusan kedokteran. Cici merasa bingung dan tertekan dengan harapan orang tuanya. Pertanyaan diskusi. 1. Bagaimana cara Cici mengambil keputusan tentang pilihan jurusan dan karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya, Ya. namun tetap menghormati keinginan orang tuanya? Mengambil jurusan kedokteran dan menjadikan seni dan musik sebagai hobi. Ya. Nomor 2, bagaimana cara kita mengatasi tekanan dari lingkungan sekitar dalam menentukan masa depan kita? Belajar mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Nah, siapa yang berbicara? Ya. Silakan. Bagaimana cara ini dapat meningkatkan kemampuan sosial? Ini baca kasusnya dulu. Ini adalah seorang yang sangat pemalu dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang baru. Ya. Dia ingin memiliki lebih banyak teman tetapi merasa tidak percaya diri. Ya. Bagaimana cara ini dapat meningkatkan kemampuan sosial dengan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, ikut berpartisipasi dengan masyarakat. Ya. Potensi sosial apa yang dapat kita kembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan Ya. cara mengembangkan diri? Bagaimana cara kita mengatasi rasa takut dengan cemas dalam berinteraksi dengan orang lain, sering mengikuti acara-acara dengan masyarakat dan ikut gotong royong bersama masyarakat? Iya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Iya, silakan duduk kembali.
Ya, lanjut kelompok berapa nih? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Ya. Kelompok 4 silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama kelompok Neptunus. Ketua kelompok Muhammad Aidil. Sekretaris Mikael. Anggota Rama Faisal Mikael Muhammad Aidil. Contoh kasus: Budi sangat pandai dalam matematika, namun ia kesulitan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ia sering merasa frustasi karena tidak bisa seimbang dalam semua mata pelajaran. Ya. Pertanyaan diskusi. 1. Bagaimana cara Budi dapat mengoptimalkan kekuatannya dalam matematika sambil memperbaiki kelemahannya dalam bahasa Indonesia? Ya. Jawaban kami, dengan cara giat belajar dan tidak mudah menyerah. 2. Bagaimana cara kita menghadapi situasi di mana kita merasa kelemahan kita lebih menonjol daripada kekuatan kita? Dengan cara giat belajar, tetap sabar dalam situasi, dan tetap fokus dalam mengembangkan potensi diri. Sekian jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk temannya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok kelompok 5 kelompok berapa nih? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan. Ya. Oke. Silakan diatur posisinya. Ya. Yang lain dengarkan temannya ya berdasarkan kesepakatan kelas tadi. Ya, silakan dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok March, ketua Ya. kelompok Alia Maisara, sekretaris Dinda Haryanti, anggota Bulan Tasya Dinda Sarah. Ya. Contoh kasus, Iya. Edi memiliki bakat dalam olahraga, namun ia sering mengalami cedera. Hal ini membuatnya merasa putus asa dan ingin menyerah. Pertanyaan diskusi. 1. Bagaimana cara Dedi Ya, dibaca. dapat mengatasi hambatan fisik yang dialaminya dan tetap mengembangkan potensi dalam olahraga? Jawaban, yaitu dia harus berhati-hati dalam berlatih atau bertanding. Ya. 2. Sikap seperti apa yang perlu kita miliki untuk mengatasi berbagai hambatan dalam mencapai tujuan? Jawaban, sikap tidak pantang menyerah dan giat berlatih. Ya, berikan aplaus yang meriah buat temannya. Ya, silakan. Ya, silakan duduk. Simpan di depan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 5, silakan kelompok 5. Perkenalkan, kami dari kelompok Bumi. Ketua kelompok Muhammad Rio, sekretaris Lolo Akbar, anggota Fari Lolo Rio. Pertanyaan diskusi. 1. Apa yang mungkin contoh kasus Andi selalu merasa kurang percaya diri dalam Yuk, perbaiki cara berdirinya dulu di depan biar kelas. lebih rileks. Tarik Padahal nafas. teman-temannya sering memuji kemampuan menulis dan kreativitasnya. Pertanyaan diskusi. 1. Apa yang mungkin menjadi penyebab Andi kurang percaya diri dalam presentasi? Ya. Andi terasa malu. Ya. 2. Bagaimana cara membantu Andi untuk mengali dan mengembangkan potensi yang sebenarnya? Andi harus percaya dan terus berlatih. Percaya diri dan terus berlatih.
3. Potensi apa yang mungkin tersembunyi dalam diri kita yang belum kita sadari? Sudah? Aktivitasnya. Ya. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 5. Ya, silakan duduk. Baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah melakukan presentasi? Ya, malu, ada yang malu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ya. Sebagai kesimpulan, nah kesimpulannya apa nih? Ya. Potensi diri adalah kunci untuk mencapai. Iya. Nah, di sini potensi diri adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih berarti dengan menggali atau mengembangkan dan memanfaatkan potensi diri secara optimal. Kita dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Nah, dari contoh kasus tadi, apa yang kalian bisa pelajari dari contoh kasusnya? Apa yang bisa kalian pelajari dari contoh kasus tadi? Kita harus percaya diri. Belajar mengambil keputusan. Oke, berikan aplaus buat temannya nih. Iya, terima kasih. Apa lagi? Ya, belajar untuk fokus. Ada lagi? Ada lagi? Dari contoh kasus yang masing-masing kalian dapatkan tadi, ada lagi untuk yang bisa kalian sampaikan sebagai pembelajaran? Ya. Apalagi, jika kita serius mengembangkan potensi diri, pasti akan dapat dioptimalkan. Ya kan? Ya. Nah, di sini sebagai kesimpulannya itu adalah potensi diri merupakan kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih berarti. Dengan menggali, kemudian mengembangkan dan memanfaatkan potensi diri secara maksimal, maka kita dapat meraih kesuksesan yang sejati. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Ya, coba nih. Sebelum kita lanjut kita tepuk 5 dulu nih. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Oke, masih semangat? Oke, sekarang kita akan berada di akhir pembelajaran kita, ya. Nah, sekarang silakan diperhatikan di sini ada pertanyaan. Silakan diperhatikan di sini ada pertanyaan. Nih, apa yang kamu pahami tentang potensi diri? Silakan. Apa yang kalian pahami tentang potensi diri? Ya, silakan. Bebas kalian berbicara. Ya. Apa? Percaya diri. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Kemampuan diri. Kemampuan diri. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Mengembangkan potensi diri. Oke, ada lagi? Silakan, angkat tangan. Ya. Ada lagi? Nah, yang kedua, menurutmu apa saja potensi yang kamu miliki? Di sini kalian memiliki potensi tentang apa saja? Ayo, bermain bola. Yang lain? Bermain badminton atau bulu tangkis. Oke. Sebelah sini, sebelah sini. Bermain kasti, apalagi? Bermain voli. Yang sebelah sini kelompok 1.
Kelompok 1 bermain bulu tangkis. Kemudian selanjutnya di sini kelompok 5 kelompok 3 kelompok 2 menari. Apalagi? Masih ada? Ada nggak? Oke, kalau tidak ada, lanjut nih. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti layanan BK hari ini? Ya, senang. Selanjutnya, apakah ada hal baru yang kamu dapatkan dari layanan BK ini? Apa hal baru yang kalian dapatkan? Dapatkan pelajaran yang tidak diketahui. Iya, mendapatkan pelajaran cara mengembangkan potensi diri. Nah, selanjutnya kita akan silakan dijawab dulu nih di apa? Untuk pertanyaan refleksinya. Ya, silakan. Boleh, Din. Perkenalkan, nama saya Jutrisna Pambregas. 1. Kemampuan diri. 2. Badminton atau bulu tangkis. 3. Senang karena dapat berdiskusi. 4. Belajar tentang potensi diri. Iya, berikan aplaus untuk temannya. Iya, silakan duduk. Lagi, ada lagi? Ayo silakan dari kelompok berapa nih? Kelompok 2, kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 nak, silakan. Siapa nih yang bisa mewakili untuk membacakan refleksinya? Ya, silakan nak. Ya. Silakan. Sudah? Oke, terima kasih. Iya. Ya, silakan dibacakan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Clara Niron. Nomor 1, potensi Ya, lain silakan menyimak. adalah kekuatan diri atau belajar mengambil keputusan. Nomor 2, menari. 3, senang. 4, saya bisa mendapatkan pelajaran tentang potensi diri. Iya, oke, berikan aplaus untuk temannya. Perkenalkan, nama Oke, saya bisa dimulai. Perkenalkan, nama saya Shalom Novianti. Nomor Iya. 1, percaya diri. Nomor 2, bermain bulu tangkis. Nomor 3, senang. Nomor 4, mendapat inspirasi supaya lebih percaya diri. Oke, berikan aplaus ya meriah. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan berada di sesi terakhir nih. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Mari kita bertepuk tangan untuk kesuksesan kita hari ini. Nah, selanjutnya saya minta untuk kegiatan pembelajaran kita sebelum kita tutup, satu orang untuk memimpin doa. Ya, setelah belajar silakan. Ya, silakan. Ya, setelah kita memulai kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, setelah belajar, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu nak, duduk. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Coba siapa kita? SMP Negeri 5 Tanjung Selor. Cerdas, terampil, berbudaya.